Ada riwayat yang berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah ini. Karena dia menyesali, dia pernah salah, dia pernah hilaf, dan dia mengakui itu. Dan bentuk penyesalannya dia mengikatkan dirinya di masjid, di tiang Masjid Nabawi itu. Dan dia bersumpah bahwa tidak akan melepaskan ini sampai Nabi sendiri yang akan melepaskannya. Nah, ternyata berita itu sampai kepada Nabi. Awalnya Nabi menjawab, saya tidak akan melepaskan itu kecuali kalau ada perintah dari Allah untuk saya lepaskan, baru saya lepaskan. Nah, tidak lama kemudian turunlah ayat yang kita baca ini, ayat 102 dari surat At-Taubah. Wa akharuna tarafu bi dzunubihim, dan ada sebahagian yang lain di antara orang-orang munafik menurut sebagian ulama tafsir, atau sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa ini sebetulnya orang mukmin juga, tapi yang imannya masih lemah, sehingga mereka terpedaya ketika diperintahkan untuk jihad ke Tabuk, mereka tidak mau ikut. Tapi analisis para ulama tafsir, sesungguhnya pangkal semua keengganan mereka untuk berangkat pergi jihad adalah karena sayang mereka meninggalkan harta benda mereka di Mekah. Jadi penyebab utama sehingga mereka enggan berjihad itu adalah ketakutan terpisah dengan harta yang mereka miliki. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini yang mereka mengakui dosa-dosa mereka ini? Khalaqu amalan salihah wa akharu sayyi'ah. Mereka itu mencampurkan antara amalan yang saleh dan pada kali yang lain mereka melakukan amal yang buruk. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, walaupun mungkin dari terjemahan agak kelihatan mencampurkan, tapi maknanya bukan seperti kita mencampurkan cat putih dicampur hitam lalu jadi abu-abu, bukan seperti itu. Tapi sesekali orang ini beramal sesuai dengan ajaran agama, tapi di kali yang lain tidak seperti itu. Jadi satu kesempatan mereka mungkin nampak seperti orang yang sangat taat beragama, tapi ketika di kesempatan lain ternyata amalannya menyalahi apa yang diajarkan oleh agama. Bukan berarti di saat yang sama mencampurkan aduk antara kebenaran dan kebatilan. Nah, ini yang digambarkan oleh Al-Quran. Kenapa jadi timbul seperti itu? Itu tadi, salah satunya adalah karena masih lemah keimanan mereka kepada Allah dan Rasul. Khalaqu amalan salihah, mereka mencampurkan amalan yang saleh, tapi pada kali yang lain mereka mengamalkan amalan yang buruk. Nah, apa kemudian jawaban Allah atas perilaku mereka yang seperti ini? Mereka mengakui bahwa mereka berdosa, tetapi dalam amalan mereka ada yang baik dan ada yang buruk. Kemudian Allah menjawab, asallahu ayyatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah memberikan taubat atas mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan taubat kepada mereka. Nah, kata para ulama tafsir, dengan menyebut kata mudah-mudahan, ini kan kesan tidak pasti. Ketidakpastian itu dalam bahasa tasawufnya itu khauf dan raja. Kalau memang dipastikan bahwa Allah pasti ngasih taubat, itu dalam pandangan batin mereka, maka bisa saja ini bisa melengahkan mereka dari amalan-amalan saleh, karena sudah mendapatkan kepastian. Tapi ketika misalnya tidak ada kepastian sama sekali, nah ini juga menyebabkan orang bisa putus asa. Nah, makanya Al-Quran menggunakan kata-kata asa. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi juga tidak. Nah, disinilah bercampur antara harap dan cemas, sehingga orang terus berupaya, tetapi juga tidak sampai pada titik putus asa. Tapi yang jelas ayat ini kalau dari sisi Allah itu pasti. Dalam ilmu Allah, Allah memberikan taubat itu pasti.
Tapi karena ini ditujukan kepada kita, dari sudut pandang kita, kita tidak pernah bisa memastikan Allah pasti ngasih kita taubat. Jadi kalau kita mengakui sebuah kesalahan, apakah pasti Allah akan mengampuni? Itu haknya Allah. Tapi kita hanyalah berharap bahwa Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, asallahu ayyatuba alaihim, mudah-mudahan Allah akan memberikan taubat kepada mereka. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya yang mau bertobat, dan lagi Maha Kasih terhadap hamba-hambanya yang lagi-lagi ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Nah, lalu kemudian para ulama menghubungkan, kalaulah mereka itu mengakui kesalahan, apakah kemudian Allah menyediakan juga salah satu sarana untuk membuktikan taubat mereka? Maka kemudian kata para ulama tafsir, salah satu cara yang disediakan oleh Allah untuk membuktikan taubat mereka adalah lewat ayat berikut ini, ayat 103. Jadi ini berpangkal. Kenapa jadi mereka tidak mau ikut pergi jihad dulu? Salah satu penyebabnya adalah karena kecintaan mereka pada harta. Sehingga kemudian muncul perintah dalam ayat 103, jika benar kalian ingin bertaubat, dan karena kesalahan kalian itu berasal dari kecintaan kalian kepada harta, kepada Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, khuz min amwalihim shadaqatan. Wahai Muhammad, ambillah sebahagian dari harta mereka. Ambillah sebahagian dari harta mereka. Nah, Quran menyebut harta mereka. Jadi ini secara tersirat, apapun yang kita upayakan memang secara majazi, artinya bukan secara hakikat. Artinya apa yang kita miliki ini bolehlah kita sebut sebagai harta kita, berasal dari ikhtiar dan usaha kita. Tapi pada hakikatnya semua harta itu adalah milik Allah. Cuma di sini artinya Allah mendempelkan harta itu karena terkait ada ikhtiar kita. Padahal aslinya seluruh harta yang kita miliki adalah milik Allah. Dalam keyakinan seorang muslim, dalam ajaran Islam, apapun yang kita miliki ini aslinya adalah milik Allah, hakikatnya milik Allah. Kita itu hanya mendapatkan pinjaman atau titipan. Cuma dalam ayat ini Quran masih mau menyebut ini harta kamu. Jadi apa yang kita miliki, bolehlah kata Quran itu disebut sebagai harta kamu. Nah, karena yang salah satu faktor yang menyebabkan orang ini enggan pergi berjihad adalah karena kecintaan kepada harta, maka kepada Nabi Muhammad diperintahkan, wahai Muhammad, ambil sebahagian dari harta mereka. Untuk apa? Sebagai sebuah sedekah. Nah, sedekah inilah kemudian ini menimbulkan penjelasan panjang. Apakah yang dimaksud dengan sedekah ini adalah yang kita pahami sebagai sedekah sunnah atau sebagai sedekah wajib? Nah, kalau disebut sebagai sedekah wajib, maka maknanya ayat ini adalah perintah kepada Nabi agar Nabi mengambil sebahagian dari harta orang-orang kaya ini itu sebagai bentuk zakat. Maka kemudian kelanjutannya dari pemahaman seperti ini, maka para ulama fikih misalnya memahami, oh kalau begitu memang zakat itu sejatinya itu dikelola oleh pemerintah, dikelola oleh pemerintah. Nah, walaupun ayat ini perintahnya kepada Nabi, tetapi kemudian secara tersirat bahwa ayat ini menginginkan bahwa zakat itu dikelola dan diambil oleh pihak yang berwenang atau pemerintah. Tapi kemudian ayat ini juga menimbulkan problem. Salah satu problemnya adalah setelah Nabi wafat, sebahagian orang-orang Islam juga ada yang menolak membayar zakat. Apa alasannya? Kata mereka,
Itu kan ayat itu yang disuruh oleh Allah untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya itu kan Nabi. Sekarang Nabinya sudah wafat. Nah kalau begitu gugurlah kewajiban zakat. Karena Nabi yang diperintahkan oleh ayat ini untuk mengambil zakat itu sudah wafat. Tapi kemudian apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar tidak terima kesimpulan seperti itu. Maka beliau dengan tegas mengatakan bahwa siapa yang memisahkan antara zakat dengan Islamnya, dengan ibadah yang lain, maka dia wajib diperangi. Makanya kita baca sejarah, banyak sekali waktu yang diperlukan oleh Sayyidina Abu Bakar setelah Rasul wafat itu, yaitu salah satunya adalah memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Tapi sekali lagi kita kembalikan ke persoalan, sebagian ulama fikih memahami bahwa sebaiknya memang zakat itu dikelola oleh negara. Nah, setelah Rasul wafat siapa? Nah itulah misalnya para khulafaur rasyidin dan seterusnya. Walaupun bolehkah kemudian orang itu membayar zakat secara pribadi kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat? Itu dibolehkan saja. Artinya kalau dikelola secara baik ini akan lebih baik. Tapi jika pengelolaannya mungkin tidak bisa mengcover semua, maka kepada pihak-pihak yang merasa berkewajiban ini, sejatinya dialah yang secara proaktif menyerahkan itu. Kenapa? Karena harta yang ada di dirinya yang tadi disebut oleh Al-Quran itu sesungguhnya sebahagian di dalamnya itu ada hak orang lain. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang kita miliki sesungguhnya, walaupun itu secara lahir yang nampak dari ikhtiar dan usaha kita, bukan tidak mungkin sesungguhnya di dalamnya itu ada hak-hak orang lain. Nah, hak orang lain inilah yang akan kita lepas lewat yang namanya zakat. Ini kalau kita pahami, sedekah di sini dalam artian sedekah kewajiban yang kita pahami sebagai zakat. Tapi sebagian ulama memahami sedekah ini adalah dalam artian infak, memberikan infak dalam artian umum yang kita pahami sebagai sedekah sunnah. Nah ini terjadi perbedaan pendapat. Apapun perbedaan itu, tapi mari kita pahami apa tujuan Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengambil sebahagian dari harta itu sebagai sedekah. Ini yang perlu kita pahami. Tujuannya adalah tutahhiruhu. Tujuannya adalah membersihkan mereka. Nah, membersihkan mereka itu apanya yang dibersihkan? Sebagian ulama bilang yang dibersihkan itu dengan kata tahara itu adalah membersihkan harta mereka dari masuknya hak-hak orang lain. Jadi kalau kita membayarkan zakat atau kalau kita bersedekah, maka sesungguhnya kita sedang membersihkan harta kita dari masuknya hak orang lain di dalam harta kita. Itu tujuan yang ingin ditegaskan oleh Al-Quran. Lalu kemudian ada lagi yang kedua, yang kalau kita terjemahkan mungkin hampir sama terjemahannya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tazkiyah. Tazkiyah itu dalam bahasa Arab itu juga bisa kita terjemahkan membersihkan. Tapi apa bedanya? Sebagian para ahli bahasa Arab dan ulama itu, kalau tazkiyah itu lebih pada pembersihan batin. Tapi kalau tahara itu lebih pada pembersihan zahir. Makanya wudu itu bahasa fikihnya bagian dari tahara, bukan tazkiyah. Tapi kalau kita membuang sifat-sifat yang tercela dari batin kita, itu bahasa tasawufnya tazkiyatun nafsi. Misalnya kita membuang sifat sombong, takabur dan segala macam. Nah itu bahasa tasawufnya tazkiyatun nafsi. Jadi memang agak berbeda antara tahara yang lebih kepada zahir, kemudian tazkiyah yang lebih kepada bersifat batiniyah. Ternyata Al-Quran menggabungkan dua-duanya. Manfaat dari sedekah itu dapat membersihkan hal-hal yang bersifat zahir,
tapi juga dapat membersihkan hal-hal yang bersifat batiniah. Nah, sehingga sebagian ulama tafsir itu ada yang menulis begini: kalau sedekah atau zakat salah satu fungsinya adalah membersihkan harta kita dari masuknya harta orang lain, tapi bagi orang-orang yang membayarkannya, yang menunaikannya, ada juga unsur pembersihan batinnya. Apa di antaranya? Bapak Ibu yang saya muliakan, kita kecintaan terhadap benda atau materi itu kadang-kadang kalau sudah tertanam kuat dalam hati, itu tidak mudah loh untuk melepaskan. Maka bahasa agama kita apa yang disebut dengan pikir pelit itu sebuah penyakit batin. Maka dengan dilatih, dengan kita membayarkan zakat atau bersedekah, maka artinya kita sedang membersihkan batin kita dari penyakit batin yang kita sebut dengan pikir tadi, pelit tadi. Nah, itu diantaranya paling kurang tujuan yang ingin disampaikan Quran ketika kita membayarkan sedekah tersebut. Dan tentu banyak lagi manfaat-manfaat atau faedah-faedah yang lain yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan tutahhiruhum wa tuzakkihim ini. Tapi yang kemudian, yang berikutnya juga kepada orang yang menerima, kepada orang yang menerima sedekah tadi, Quran mengajarkan wasalli alaihim. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi awalnya. Jadi kepada Nabi, begitu orang membayarkan zakat atau Nabi mengambil zakat dari para pihak itu, yang salah satu harapan adalah doa dari Nabi. Doa Nabi itu kan tentu luar biasa. Maka ayat ini secara tersirat juga menganjurkan bagi kita yang menerima zakat atau yang menerima sedekah, itu dianjurkan, disunnahkan untuk mendoakan bagi kebaikan orang yang membayarkan zakat atau bersedekah. Makanya kita diajarkan doa ketika menerima zakat itu. Itu terekam dalam wasalli alaihi, dan doakanlah atas mereka yang membayarkan zakat tersebut. Apa di antara manfaat doa itu? Inna salataka sakanun lahu. Karena sesungguhnya doamu itu ya Muhammad, ketika kamu mengambil zakat, kamu doakan orang yang membayarkan itu, sesungguhnya doamu itu ya Muhammad, itu sakanun lahu. Itu menimbulkan ketenangan batin mereka. Jadi doa itu punya dampak untuk menenangkan batin. Jadi segitu dalamnya ajaran Al-Quran itu berkaitan dengan, walaupun kelihatannya ini hal-hal yang bersifat sosial, karena membayarkan zakat itu kalau kita pandangkan lebih kepada soal sosial, ternyata di dalam ajaran Islam itu apa yang kita pandang sebagai bentuk ibadah sosial, tapi sesungguhnya dia punya pengaruh terhadap rohaniat kita. Nah, inilah bentuk model ibadah dalam Islam. Walaupun kita nampakkan, terlihat oleh kita sebagai ibadah sosial, tapi sesungguhnya juga itu akan berkaitan dengan lagi-lagi ketenangan batin kita. Sehingga Quran menyebut inna salataka sakanun lahu. Sesungguhnya doamu itu ya Muhammad, itu akan menimbulkan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Maha mendengar semua doa itu, dan Allah Maha mengetahui apa yang telah diperbuat oleh hamba-hambanya. Lalu selanjutnya di ayat berikutnya, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu tawbata an ibadihi. Apakah kamu tidak yakin? Apakah kamu tidak yakin bahwa sesungguhnya Allah, dialah satu-satunya zat yang dapat menerima taubat bagi orang-orang yang bertaubat? Apakah kamu tidak yakin
bahwa Allah dialah satu-satunya yang dapat menerima taubat dari hamba-hambanya yang mau bertaubat. Dan juga wayak khusus sadaqah. Nah, wayak khusus sadaqah ini ada dapat penjelasan agak panjang dari para ulama tafsir. Tapi saya singkatkan, saya sederhanakan, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau kita pahami harfiahnya, Allah itu mengambil sedekah, yang khusus sedekah. Apa iya Allah itu mengambil sedekah? Bukankah yang menerima sedekah itu kita? Bukankah yang menerima sedekah itu kita? Bukankah yang mengasih sedekah itu kita antar manusia? Tapi kemudian Al-Quran menyebut Allah itu mengambil as-sedekah. Nah, jadi ada sebuah gambaran yang dibuat oleh para ulama tafsir begini. Bapak Ibu yang saya muliakan, jika Bapak atau Ibu memberikan sesuatu kepada orang yang kita anggap mulia, rasanya kita sangat senang kalau pemberian kita itu diterima oleh orang yang kita pandang mulia itu. Dan bahagia sekali hati. Oleh sebab itu, Allah mengumpamakan bagi orang-orang yang membayar zakat seolah-olah yang menerima itu Allah. Jadi bisa bayangkan kalau zakat kita diterima oleh Allah dan Allah itu adalah zat yang kita pandang sangat mulia, itu luar biasa rasanya senangnya hati kita. Dan sekaligus ayat ini adalah menggugah orang-orang yang punya kewajiban untuk membayar zakat agar menunaikan zakat itu. Jangan sampai dia melecehkan atau menghinakan karena tidak memberikan sesuatu kepada yang dia muliakan, yaitu Allah. Nah, ini yang dijelaskan oleh sebagian ulama tafsir yang mereka pahami apa yang dimaksud dengan ya'khudzus sadaqah. Allah mengambil sedekah. Bukan sedekah itu Allah miliki untuk dia, tidak. Allah tidak memerlukannya. Wa anna Allah huwat tawwabur rahim. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu dialah zat yang maha pemberi taubat. At-Tawwab. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam bahasa Arab itu kata taba yatubu taubatan. Orang yang bertaubat disebut dengan taib, orang yang bertaubat. Tapi kemudian orang yang memberikan taubat adalah Allah, tetapi kemudian dibuat dalam bentuk At-Tawwab. Ini yang maha penerima, yang maha memberikan taubat. Jadi At-Tawwab itu salah satu asma di antara asmaullah. At-Tawwab sebetulnya Allah itu sangat memberikan taubat. Sehingga ada hadis yang patut kita renungkan. Jika seseorang itu datang menuju Allah dengan berjalan kaki, maka Allah akan menyambutnya dengan berlari. Jika orang itu datang menuju Allah dalam artian bertobat cepat kepada Allah dengan berlari, maka Allah akan menerimanya jauh lebih cepat dari itu. Itu bentuk betapa Allah itu sebetulnya sangat senang jika hamba-hambanya itu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diwujudkan dalam bentuk kata At-Tawwab. Allah itu sangat penerima taubat. Lagi juga sangat kasih kepada hamba-hambanya yang selalu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kemudian kepada orang-orang yang mau bertaubat ini, kepada Nabi diperintahkan, wa qul malu, katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang ingin bertaubat tadi, beramallah kalian. Kalau yang mau bertobat, segeralah bertobat. Kalau yang mau beramal saleh, beramallah dengan amal yang saleh. Apa nanti? Fasayarallahu amalahu wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah akan melihat amal mereka. Allah akan melihat amal kamu. Kalau Allah akan melihat amal kamu, artinya Allah mencatat semuanya dan Allah pasti akan memberikan ganjaran. Lalu kemudian kalau Rasul yang melihat amal itu,
maka Rasul pun akan mendoakan bagi kebaikan itu. Dan juga demikian juga kalau yang melihat itu orang-orang mukmin. Maka intinya adalah kita ini seluruhnya orang Islam, dimanapun kita berada, sejatinya adalah orang yang dimanapun kita berada selalu mendepankan amal-amal yang saleh. Lalu kemudian kalau Allah melihat amal kita, Rasul juga melihat, dan orang-orang mukmin juga melihat. Wasanuraddu ila alimil ghaibi wasyahadah. Ketika nanti kita mati, kita akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Nah, di akhirat itulah nanti fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah pasti akan memberitakan kepadamu. Allah akan memberitahukan kepadamu. Allah akan menunjukkan hasilnya kepadamu dengan apapun perbuatan yang dulu ketika kita di dunia itu yang kita amalkan. Jadi semua amal yang kita lakukan itu tidak akan pernah luput dari catatan Allah dan semuanya akan dinampakkan. Maka ini itu sejalan dengan ayat "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu" juga. Siapapun yang beramal sekecil apapun amal itu, kalau dia baik, dia tetap akan mendapatkan manfaat dari kebaikan itu atau mendapatkan pahala. Tapi kalau amal itu amal buruk, maka di akhirat kelak dia juga akan merasakan apa yang menjadi perbuatannya ketika di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin dalam kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.